Good people, aneka mainan yang kini beredar kerap kali menarik hati anak-anak kita untuk membeli dan memainkannya. Namun kita semestinya mesti lebih teliti, apakah mainan yang kita berikan sudah dipastikan aman. Kami menemukan ada beberapa mainan yang berasal dari bahan yang tidak aman. Berikut kami rangkum dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Aneka mainan yang beredar di pasaran ini nyata menarik perhatian anak-anak ya good people. Entah mainan versi anak perempuan atau laki-laki, semua jadi buruan kalau sudah di depan mata anak-anak. Namun agaknya kita mesti lebih cermat nih good people. Memilih mainan seperti apa yang sesuai usia dan karakter anak-anak. Jangan sampai salah karena bisa bahaya. Belum lagi belakangan banyak oknum yang sengaja memanfaatkan mainan anak-anak untuk berbuat jahat. Redaksi Selamat Siang Indonesia mencatat pernah ada kasusnya. Kami berbincang dengan Andari Danti, ibu rumah tangga asal Jakarta yang sempat punya pengalaman buruk dengan mainan anak. Semenjak anak sulungnya berusia 3 tahun, kecenderungan meminta mainan kian meningkat. Sang anak juga selalu penasaran dengan jenis mainan yang didapat. Bagaimana memainkan, memasang, bahkan sering tak sengaja termakan. Paling dimasukin mulut gitu. Terus cuma kita kan orang tua bisa ngarahinnya, jangan, ini bukan makanan gitu, jangan dimasukin ke mulut gitu. Kalaupun beli mainan juga menghindari yang ada komponen-komponen kecil-kecil gitu biasanya, karena kan namanya anak-anak ya suka pengen tahu ya, diemut lah gitu kan, dimasuk-masukin lah apalah. Karakter sang anak yang terlampau ekspresif itulah yang akhirnya membuat Andari lebih hati-hati beli mainan, terutama memilih jenis bahan pembuatan mainannya. Otomatis aku belinya yang aman ya. Karena kan sekarang pernah sih gitu beberapa kali dibeliin atau kado atau aku beli, cuma pas aku cek ternyata bagian partnya tuh ada yang gak rata lah potongannya plastiknya. Beli mainan di toko atau pusat perbelanjaan resmi memang membuat hati lebih tenang, karena cenderung mainan yang ditawarkan lolos pengecekan. Biasanya ada label sertifikasi khusus sehingga jadi tanda bahwa mainan tersebut aman. Maka tidak heran ya good people, ketika harga mainan di pusat perbelanjaan bisa jadi selangit. Aja ya? Iya. Ini berapa? Ini harganya lumayan kita. Ya. Iya. Sekarang kan bukan lilin-lilinan ya, sekarang ini. Dan udah jelas aman lah itu mah ya. Karena bahannya dari gandum, jadi makanya dia teksturnya kayak agak play-doh gitu Kak. Tapi gara-gara itu pula banyak warga yang akhirnya memilih beli mainan di pasar sentra mainan. Meski bisa jadi berbeda kualitas, tapi rata-rata pembeli bisa kompromi. Karena intinya sama aja kok kalau udah dimainkan. Harga juga jauh lebih miring. Kak, kalau yang aman buat toddler atau balita yang dia kan suka diemut. Oh, titer ya, selain titer Mbak mainan, kan kadang mereka suka apa-apa masuk ya. Paling itu yang kayak gitu yang bunyi. Selain titer ini ada nggak? Oh ini. Oh ini masih nggak apa-apa masuk mulut. Aman itu. SNI Bu. Gimana? SNI. SNI. Cetakan kayak main Nah, pantai. ini aman nggak kalau dia iseng ke mulut ke bibirnya? Aman kalau yang ini mah. Kalau buat yang penting kan umurnya 3 tahun kan udah nggak masukin ke mulut kan. Nah, good people, sekarang di depan saya sudah ada 2 mainan. Memang tadi belinya beda-beda nih tempatnya. Jenisnya sih sama sebenarnya mainan ini. Ini dari harga memang beda jauh banget sama yang ini. Ini kisaran puluhan ribu, yang ini hampir 100.000 lebih. Nah, magic sand-nya dalamnya kayak gini nih, good people. Kalau kan enggak, memang kayak lilin gitu sih. Kalau dari bau memang agak bau, tapi memang penjualnya sendiri pun bilang kalau ini masuk ke mulut anak-anak bisa terbilang aman karena bahan dasarnya ini terbuat dari tepung gandum. Ini lebih lembut. Tuh. Lebih lembut. Dan ini memang tidak berbau.
Menurut survei dari Kids Health, tips paling penting saat membeli mainan adalah sesuaikan dengan umur anak. Lihat di kemasan, peruntukan untuk usia berapa mainan yang hendak dibeli. Jadi, belilah mainan yang memang sesuai dengan kebutuhan anak pada usia tersebut. Lalu yang kedua, kualitas dari mainan. Saya selalu menyarankan membeli mainan dari sumber terpercaya sehingga terjamin kualitasnya. Paling tidak yang dipergunakan adalah produk yang aman bagi anak. Kemudian, para orang tua juga jangan sampai lengah mengawasi buah hati kita saat bermain. Pandulah mereka sehingga anak-anak juga bisa memahami cara memainkan mainan dengan benar dan aman. Lucy Oloan, Anan Suryana melaporkan untuk NET.